Jadi gini Bu, saya akan menjelaskan tentang stroke Bu. Ibu kan ini ya ada penyakit stroke ya Bu. Itu udah kurang lebih berapa tahun Bu? 4 tahun ada ya. Kurang lebih 2 tahun. Yang dialami Ibu kadang-kadang lehernya Iya. sakit. Jadi gini Bu, pengertian stroke. Nah, pengertian stroke itu adalah gangguan fungsi saraf ibu yang tidak mendadak akibat posko darah ibu naik gitu, darah tinggi ibu naik itu bisa menyebabkan stroke ibu, hipertensi ibu itu. Terus kekurangnya aliran darah dan oksigen menyebabkan serangan reaksi biokimia yang dapat merusak atau mematikan sel-sel saraf ibu. Itu yang bisa menyebabkan stroke. Terus ini penyebab stroke, faktor yang tidak dapat diubah itu pertama itu jenis kelamin. Terus usia ibu udah berapa Bu? 52. Udah 52, udah masuk faktor usia. Terus keturunan, ibu ada keturunan yang seperti ibu nggak kayak stroke gitu? Nggak ada ya, cuman ibunya aja Mas. Terus itu yang faktor yang dapat diubah itu hipertensi itu darah tinggi Bu, yang bikin ibu kencang ininya, sering ibu ini kencangnya Bu. Iya. Nah itu yang bisa menyebabkan. Terus penyakit jantung, ibu ada penyakit jantung? Enggak. Nggak ada ya. Kronis, terus diabetes mellitus ada ibu? Enggak. Nggak ada ya. Ibu merokok? Enggak. Tidak ya Bu. Setelah itu ada tanda dan gejala stroke. Tanda dan gejala stroke itu tiba-tiba mengalami mati rasa atau kelelahan pada bagian bawah wajah, tangan atau tungkai. Nah, ibu yang susah ini sekarang susah jalan ya Bu? Iya. Enggak. Ya susah jalan, terus tiba-tiba mengalami kebingungan atau kesulitan jalan gitu ya Bu. Iya. Terus bisa juga tiba-tiba itu mengalami susah ngomong, itu yang membuat stroke. Tiba-tiba tidak kehilangan keseimbangan dan kondisi atau kesulitan berjalan gitu, itu yang bisa mengakibatkan stroke. Itu tanda dan gejala stroke. Setelah itu ada Ini Bang. nih, bisi merupakan tidur yang terlalu lama. Ibu kalau tidur lama nggak Bu? 10. Lama ya Bu? Iya. Ya, itu bisa mengakibatkan stroke. Kelumpuhan dapat mengakibatkan luka lecet pada bagian yang menjadi tempat saat berbincang seperti pinggul, terus sendi kaki ibu, terus tangan itu Bu. Bukan darah, merupakan bukan darah yang mudah terjadi pada kaki yang lumpuh, pada penurunan cairan. Nah, yang mengakibatkan kaki lumpuh itu nggak bisa jalan itu karena ini Mas, ada darah atau gumpelan gitu Mas, itu yang mengakibatkan. Nah, jadinya terus perencanaan stroke. Setelah itu pengobatan stroke medis. Metode pengobatan stroke akibat disesuaikan dengan jenis stroke dan keperluan kondisi yang tidak dialami pasien. Terus kayak penata laksana stroke itu mempertahankan seluruh nafas yang fatal, terus mengendalikan tekanan darah. Nah, tekanan darah ibu tuh nggak bisa tinggi-tinggi Bu. Misalnya makanan itu harus dijaga pola makanannya, biarin darah tinggi ibu tidak naik. Terus itu mengakibatkan hipertensi. Itu yang saya jelaskan tadi. Makanan jangan jangan basing-basing gitu Mas. Harus dijaga, harus teratur. Terus tuh setelah itu di sini saya akan mengajarkan ibu gimana sih terapi
Nah, ibu bisa melakukan terapi di rumah, masnya misalnya setiap pagi atau sore. Nah, Jangan pagi jalan-jalan. jalan-jalan ya, ibu bisa terapi, namanya itu terapi kekuatan otot. Nah, ibu bisa nggak terapi kekuatan otot? Gimana? Nah, ibu bisa nundukin kepalanya ibu nggak? Bisa. Nah, nundukin kepala ibu, terus diginiin lagi bu, di atas kayak gini, ikutin saya. Iya. Ibu nundukin kepala ibu, coba ibu. Nah, terus ibu anggukin kepalanya. Nah, itu bisa terapi otot ibu untuk sel-sel kepala, leher. Nah, habis ibu nundukin kepala, terus diancukin kepala, nengok ke kanan, ke kiri, gitu bu. Coba bu. Nah, kayak gitu. Itu habis itu kepalanya diginiin, dimengkol kayak gini. Nah, itu bisa melatih otot ibu. Terus itu, maaf ya bu, nah ini bisa latihan tangan gini bu, saya ajarkan. Nah, tangan ibu ini lurus. Nah, terus kayak gini bu. Nah, terus ibu gini-giniin. Nah, itu juga bisa melatih otot ibu, biarin sendi-sendinya bergerak gitu. Setelah itu angkat tangan ibu gini. Nah, itu juga bisa melatih. Terus kekuatan tangan tuh ibu kayak gini tangan ibu. Nah, terus ibu giniin. Nah, terus ibu giniin. Nah, gini-giniin bu. Nah, itu bisa melatih kekuatan tangan otot ibu. Nah, terus tuh kekuatan kaki ibu kayak gini. Ini kayak gini bu. Nah, yang satu lurus. Ini yang ini lurus ke sini. Nah, ini juga bisa melatih kekuatan otot ibu seperti ini. Nah, terus turunin lagi gitu. Nah, lagi bu. Nah, yang sebelahnya bu, gantian. Nah, tuh ini bisa melatih kekuatan otot ibu untuk melatih yang kelumpuhan tadi mas, dia tuh kayak gitu. Setiap pagi atau setiap sore ibu bisa melatih itu bu. Nah, itu setiap pagi ibu juga bisa melatih kayak gitu, gerakin tangan ibu gitu, jalan-jalan kecil itu bisa setiap pagi. Tuh sama yang gede. Kalau kesana. Ya jalan ke sini, paping Iya. ini ya. Ya kalau bisa nggak pakai sendal aja, kalau nggak sambil ini injek gitu. Terapi juga. Jalan. Ngomong. Kalau ngomong gimana ya? Ngomong. Iya. Kalau bisa tuh kayak ada batu-batu itu tuh, nginjek batu kayak di Terus ini kan apa, semen ini kan sor-sorannya kan ada garis-garisnya, jadi Iya. buat terapi gitu. Iya kayak buat terapi itu juga bisa. Iya. Nah, ibu ada yang ditanyain nggak atau masnya gitu tentang penyakit ibu gitu, gimana sih cara cegahnya, terapinya gitu. Mungkin cukup sih, soalnya gimana ya, udah cukup banyak tahu sih, soalnya kan sering periksa dulu. Iya. Sama juga dokter udah jelasin, jadi mungkin Kalau ibu periksa ini biasanya berapa minggu sekali sih pak? ya sebenarnya nggak berapa hari sekali sih kok. Kalau pas kayak misalnya kepala pusing gitu, Ya. pas kambuh gitu lah Ya. istilahnya, jadi periksa. Periksa ya. Ya juga kadang-kadang periksa aja mas, soalnya ibu ini juga ada hipertensi, darah Iya. tinggi. Hmm. Takutnya pas kita nggak tahu ya, pas darah tingginya naik, kambuh semuanya. Itu yang bisa fatal itu mas. Kalau bisa ya, kalau ada obat diminum. Iya. Kalau misalnya badan ibu nggak enak ya dicek, ini berobat di puskes atau di rumah bidan gitu. Yaudah itu aja sih bu yang saya sampaikan. Misalnya kalau saya ada salah kata-kata sama maaf ya bu. Sama-sama. Maaf juga saya udah ganggu Ya, ibu nggak apa-apa. lagi istirahat mas Nggak ya. apa-apa. Ya. Udah sih bu.